Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian dari Man Insan Jadiya Pekalongan, anak-anakku semuanya, dan dari semua siswa madrasah aliyah dan sekolah menengah atas di seluruh Indonesia. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Anak-anak sekalian, saya di sini akan menjelaskan materi tentang permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat. Ini merupakan materi mata pelajaran sosiologi di kelas 11 semester ganjil. Nah, sebelum lanjut pada penjelasan yang nanti akan saya kaji secara rinci, jangan lupa untuk like dan subscribe pada channel ini. Oke, anak-anak sekalian, permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat itu sangat banyak. Hal-hal yang berkaitan dengan masalah-masalah yang terjadi di masyarakat itu sangat banyak sekali. Kalian bisa lihat pada foto berikut ini. Anak-anak sekalian sudah lihat fotonya ya. Seperti itulah salah satu contoh atau beberapa contoh dari permasalahan sosial yang ada di masyarakat. Anak-anak sekalian, apa itu permasalahan sosial? Kita akan kaji dari konsep latar belakangnya terlebih dahulu. Oke. Permasalahan sosial pada dasarnya itu terjadi ketika di masyarakat terjadi sebuah hubungan timbal balik atau interaksi sosial. Mengapa demikian? Kita lihat pada materi interaksi sosial. Interaksi itu terbagi dalam dua bentuk. Pertama adalah asosiatif dan yang kedua adalah disosiatif. Asosiatif, bentuk interaksi sosial yang mana menghasilkan dampak ataupun gejala sosial yang teratur, yang sifatnya positif. Sedangkan bentuk interaksi sosial yang disosiatif menghasilkan sebuah dampak atau gejala sosial yang sifatnya cenderung ke arah disintegrasi, ke arah hal yang tidak baik atau negatif. Hal inilah yang menyebabkan munculnya ataupun awal dari kemunculan dari permasalahan-permasalahan sosial yang ada di masyarakat, yang disosiatifnya. Oke, jadi berdasarkan konsep awal ini, pengertian dari sebuah permasalahan sosial adalah ketika di masyarakat unsur-unsur yang di dalamnya tidak berfungsi dengan baik, tidak berfungsi dengan maksimal, sehingga apa? Memengaruhi unsur-unsur yang lainnya. Seperti itu. Jadi ketika ada unsur di dalam masyarakat, misalnya nilai, norma, lembaga sosial, sumber daya manusianya sendiri, dan seterusnya, yang mana ketika unsur tersebut secara fungsi tidak berjalan dengan baik, tidak berjalan dengan maksimal, maka yang terjadi adalah permasalahan sosial di masyarakat. Masyarakat akan semakin secara kebutuhan akan sulit memenuhinya. Seperti itu. Ada beberapa faktor penyebab terjadinya permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat. Faktor tersebut diantaranya adalah faktor ekonomi, ada faktor psikologis, ada faktor biologis, dan ada faktor kebudayaan. Ada 4 faktor yang menyebabkan masalah sosial muncul di masyarakat. Kita akan bahas satu persatu. Permasalahan yang pertama dikarenakan adalah faktor ekonomi. Ini sudah menjadi sebuah
hal kewajaran, keumuman ketika masalah sosial terjadi karena faktor ekonomi. Munculnya bentuk dari permasalahan sosial seperti kemiskinan, kemudian pengangguran, tindakan kejahatan seperti kriminalitas dan seterusnya, itu diawali dari faktor ekonomi. Masyarakat sulit untuk memenuhi kebutuhannya, kemudian untuk bekerja pun juga sulit sehingga menganggur. Ketika menganggur, maka akan terjadi banyak hal yang memungkinkan terjadi. Misalnya melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhannya dengan cara yang tidak halal, yang tidak sesuai dengan aturan, nilai dan norma yang ada. Itu misalnya karena faktor ekonomi. Dari faktor ekonomi ini akan muncul banyak hal atau berbagai jenis bentuk permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat. Seperti itu. Jadi faktor ekonomi ini juga menjadi acuan bagi ataupun tolak ukur kemajuan sebuah negara. Apakah di negara tersebut masih banyak permasalahan sosial dari faktor ekonomi? Jadi indikator negara maju, kemudian berkembang dan seterusnya, itu tergantung dari ekonominya. Salah satu faktor ekonominya kemudian bermasalah atau tidak masyarakatnya. Banyak enggak yang miskin, banyak enggak masyarakat yang mengalami misalnya pengangguran ataupun mengalami hal-hal yang lain diakibatkan oleh faktor ekonomi. Ini yang pertama dari faktor ekonomi. Yang kedua adalah faktor psikologi. Faktor psikologis ini adalah dikarenakan beratnya beratnya permasalahan hidup pada individu yang di masyarakat, kemudian menjalar kepada seluruh anggota masyarakat. Jadi faktor psikologis ini terjadi manakala ketika seorang individu dalam masyarakat mengalami beban hidup yang cukup berat, yang sangat berat, sehingga memicu sebuah permasalahan yang lain dan dirasakan oleh semua orang di masyarakat. Itu berdasarkan faktor psikologis, beban yang ada dalam diri sendiri, individu yang ada di masyarakat. Yang ketiga adalah faktor biologis. Ya, faktor biologis. Faktor biologis ini merupakan faktor di mana masalah itu timbul karena ketidakmerataan pembangunan di bidang kesehatan. Misalnya di masyarakat A dibangun puskesmas yang bagus, di masyarakat B tidak, sehingga ketika ada ketimpangan seperti ini, ketidakmerataan menjadikan permasalahan sosial pada masyarakat yang lain karena adanya fasilitas kesehatan yang tidak memadai. Di samping itu pula, faktor biologis adalah kesadaran masyarakat untuk bergaya hidup sehat. Ini juga menjadi faktor utama permasalahan sosial terjadi, khususnya kalau faktor biologis ini nanti akan menyangkut pada bidang kesehatan. Oke. Dan yang terakhir adalah faktor budaya. Faktor budaya ini memiliki peran yang penting dalam memicu timbulnya permasalahan sosial. Nah, nanti ada permasalahan-permasalahan karena sisi budaya, sisi dari kebudayaan, ya diantaranya ada pernikahan dini, pernikahan yang belum umur, misalnya belum cukup umur, kemudian perceraian, pernikahan yang dipaksakan, misalnya kenakalan remaja, seks bebas dan seterusnya. Itu contoh dari bentuk permasalahan yang terjadi karena faktor budaya, faktor lingkungan yang sudah membudaya seperti itu, akhirnya terjadi permasalahan sosial yang akhirnya melebar. Karena misalnya orang pacaran pacaran, kemudian yang pacaran tersebut agak berlebihan, tapi masyarakat mendiamkan, tidak kemudian mengingatkan, itu akan menjadikan pacaran budaya, pacaran yang istilahnya berlebihan akan budaya, kemudian menjadi sebuah permasalahan sosial di masyarakat yang akan sulit untuk ditanggulangi. Ini misalnya seperti itu. Permasalahan terjadi karena faktor kebudayaan.
Oke, satu lagi berkaitan dengan ukuran sebuah masalah dianggap sebagai masalah sosial. Anak-anak sekalian, masalah itu sebenarnya adalah ketika apa yang kita inginkan, ya, ketika apa yang kita inginkan tidak sama dengan realitas, itu masalah. Tapi kalau masalah ini secara bahasa menjadi sebuah masalah sosial, menjadi masalah yang umum untuk masyarakat, itu ada ukurannya. Ukurannya apa saja? Yang pertama adalah ketidaksesuaian antara nilai sosial dengan kenyataan yang ada. Apa yang ada di nilai sosial sebagai patokan hidup seseorang dengan kenyataan yang ada di masyarakat itu tidak sama. Nilainya misalnya orang ketika berkunjung ke lingkungan pondok pesantren misalnya, harusnya berpakaian rapi, sopan dan seterusnya. Ketika ada orang yang bertamu tidak menggunakan pakaian yang sopan dan seterusnya, itu dibiarkan saja dan tidak diapa-apakan, maka akan muncul permasalahan sosial di lingkungan pondok pesantren tersebut. Nah, seperti itu. Itu contoh dari misalnya nilai sosial yang sebenarnya bagus tetapi tidak dijalankan dengan baik di masyarakat. Antara aturan yang berlaku kemudian dengan nyatanya di masyarakat itu tidak sama. Itu yang pertama. Yang kedua adalah masalah sosial itu bersumber dari sumber yang bersifat sosial. Jadi ketika masalah itu muncul akibat dari masalah sosial, akibat dari sumber yang sifatnya juga masyarakat sendiri, itu juga termasuk masalah sosial. Contohnya adalah konflik. Konflik itu terjadi antara misalnya masyarakat satu dengan masyarakat yang lainnya, melibatkan individu dengan individu yang lainnya, kemudian akan memunculkan permasalahan sosial yang banyak, misalnya korban jiwa, harta benda yang tidak terselamatkan, banyaknya pengungsi karena konflik dan seterusnya. Itu adalah permasalahan yang terjadi karena masalah yang lain sebelumnya, masalah sosial yang lain yang juga melibatkan individu dengan individu masyarakat dan seterusnya. Kemudian karakter masyarakat itu juga menjadi penentu. Kadang karakter masyarakat A dan B tidak sama. Contohnya ini permasalahannya terjadi karena karakter masyarakat. Di masyarakat A menganggap dangdutan atau organ tunggal yang biasanya kadang disuguhi dengan minuman keras, mabuk dan seterusnya, itu dianggap hal yang menyenangkan karena hiburan masyarakat. Tapi di satu masyarakat yang lain itu tidak dianggap baik dan bahkan mungkin dianggap tercela, ya, dianggap yang sesuatu yang tidak baik karena mengandung hal-hal yang negatif dampaknya, seperti itu. Ini tergantung dari karakter masyarakat masing-masing. Itu permasalahan sosial ukuran yang berikutnya tadi. Berikutnya adalah adanya perhatian masyarakat pada masalah tersebut. Istilah sekarangnya adalah viral. Ya, ketika masalah kecil kemudian booming, viral dan menjadi perhatian masyarakat umum, itu pasti menjadi sebuah masalah sosial. Seperti itu. Oke, anak-anak, cukup demikian dulu yang dapat saya sampaikan tentang permasalahan sosial. Ya, ini berkaitan dengan pengertian, kemudian tadi ada faktornya, dan yang terakhir ada ukuran-ukuran masalah menjadi sebuah masalah sosial yang cukup besar. Terima kasih. Insya Allah nanti akan saya lanjutkan penjelasan tentang permasalahan sosial pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.